kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan oleh PSSI mulai dengan Polri untuk agar perizinan ini semakin mudah didapatkan untuk semua pertandingan baik di strata liga paling bawah sampai ke liga 1. Langkah isu ini akan terkait juga dengan bagaimana sponsor kepastian klub, bagaimana sponsor tertarik kepada sebuah klub mulai dari sponsor kalau jadwal saja tidak pasti, bahkan hampir 2/1 sebuah pertandingan bisa dibatalkan karena alasan tidak ada izin dari pihak kepolisian. Lalu terkait dengan Perpol 10 2022, apakah hal itu sudah menurut PSSI, apakah hal itu sudah sangat dibutuhkan oleh dan cocok dengan apa yang akan dilakukan oleh PSSI di bawah Pak Erick Thohir? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung silakan Bapak. Baik, saya kira terkait dengan masalah perizinan ini selalu kita bicarakan antara kami dengan LIB dalam hal ini adalah operator atau pelaksana yang ditunjuk oleh PSSI. Bagaimana kita ketahui bahwa kemarin tentunya kita melakukan kegiatan pertandingan di situasi pasca pandemi COVID, sehingga kemudian tentunya ada penyesuaian terkait dengan proses apakah penyelenggaraan pertandingan tersebut dengan penonton atau tidak dengan penonton, ataupun kalau dengan penonton jumlahnya dibatasi ataukah bisa 100%. Tentunya ini semua kita lakukan evaluasi secara bersama. Seperti tadi saya sampaikan dalam Perpol nomor 10, kita memang kemudian melakukan asesmen risiko terkait bagaimana kelayakan dari stadion yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan, khususnya terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pada saat terjadi situasi kontingensi, sehingga perlu ada penyelamatan atau evakuasi secara cepat baik terhadap pemain maupun penonton. Tentunya ini kita coba belajar dari berbagai macam stadion dan juga pendapat dari beberapa ahli yang kita datangkan untuk memang kita ingin melakukan perbaikan. Seperti yang kita sampaikan bahwa selain kompetisinya bisa berjalan dengan baik, namun keselamatan penonton dan pemain juga harus kita jaga. Tentunya ke depan terkait dengan pengaturan jadwal pertandingan semuanya akan kita bicarakan, sehingga harapan bahwa ada gambaran dari awal untuk para penyelenggara, kemudian juga para klub terkait dengan jadwal-jadwal di mana penonton dibatasi, di mana yang memang tidak boleh sama sekali, dan kemudian mana yang memberikan kebebasan lebih luas. Tentunya ini akan menjadi diskusi bersama sehingga ada kepastian untuk mengatur penyelenggaraan liga yang ya. Kalau dari PSSI tentu gini, kalau kita mau dihormati oleh rekan-rekan sejawat, dapat dukungan yang maksimal dari kepolisian, kita harus introspeksi diri dulu. Ketika pihak kepolisian sudah membuat satgas, saya rasa upayanya sangat bagus. Tetapi satgas tidak dilengkapi sistem teknologi yang sekarang justru FIFA akan mendukung kita, ini akan menjadi bagian penting. Karena sistem teknologi ini sekarang bisa ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Nah, karena itu kita bersama FIFA akan mengimplement sistem teknologi bagaimana pengawasan daripada pengaturan skor ini secara transparan. Memang tidak mudah, tetapi dengan kita bisa memulai dengan sistem ini, bekerja sama dengan pihak kepolisian, kita akan men-sharing atau memberikan data-data ini lupa yang terindikasi. Dan hal itu yang nanti kita fokuskan, bagaimana kalau kami mengambil posisi tadi, hukum sumber hidup. Kalau pihak kepolisian mungkin ada aturan yang lain lagi. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, sama. Untuk jadwal pertandingan, kenapa kita akan memulai saresan sepak bola 2 minggu lagi bersama Liga 1, Liga 2, yang tidak lain kita ingin memastikan jadwal kompetisi ke depan seperti apa.
tanpa menganaktirikan Liga 2. Nah, karena itu kita akan mengusulkan liga yang tidak tumpang tindih. Ya, ini yang kita sekarang sedang dorong. Misalnya Liga 1 mulai duluan atau Liga 2 mulai duluan, nanti masing-masing punya hari Sabtu Minggunya, tetapi kalaupun tumpang tindih hanya 1-2 bulan saja. Nah, ini memudahkan juga pihak daripada tentu dari kepolisian bisa memprediksi bagaimana daripada simpul-simpul daripada permain sepak bola dengan ada supporter yang bisa diindikasi awal. Dan kita tahu bagaimana juga kita kemarin sudah membentuk yang namanya komite ad hoc untuk supporter, tidak lain tidak melepas tangan daripada kami kepada pihak kepolisian, bagaimana kita harus mendampingi kepolisian bahwa ada perbaikan daripada supporter Indonesia. Nah, ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita membuat sebuah ekosistem, tidak hanya satu satgas mafia, satu jadwal, satu tidak ada sistemnya. Nah, ini yang kita akan kolaborasikan secara sama-sama. Karena itu insya Allah kalau kita 2 minggu lagi sudah ada sarasehan, jadwal akan mulai terbuka, lalu kita konsultasi dengan pihak kepolisian apa agenda-agenda ke depan yang bisa mengirimkan jadwal ini bisa menjadi sesuatu yang harus diantisipasi. Nah, hal ini kita lakukan. Jadi sesegera mungkin. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.